Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ibu. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah sejarah teori ekonomi, dan kita sudah masuk ke pertemuan 10. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pemikiran ekonomi neoklasik atau sering disebut dengan marginalis. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang pemikiran ekonomi sosialis ya. Nah, siapa ahlinya yang terkenal, yaitu Karl Marx ya. Oke, setiap materi kita ini dia akan berhubungan gitu ya. Nah, sebelum Karl Marx kita sudah bahas mengenai aliran klasik, kemudian masuk ke sosialis. Nah, sekarang kita masuk ke neoklasik atau klasik baru. Nah, sering disebut dengan marginalis ya. Nah, sebelumnya kita bahas aliran sosialis dengan ahli yang terkenalnya adalah Karl Marx dengan paham Marxisme-nya ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas, masih ada nggak negara yang menggunakan paham sosialis gitu ya, atau istilah yang sering kita gunakan sekarang itu menggunakan sistem ekonomi sosialis. Nah, pada awalnya Marxisme ini sudah diterapkan pahamnya oleh Lenin ya pada negara Rusia. Nah, kemudian kita tahu bahwa Rusia runtuh, pecah menjadi beberapa negara. Nah, negara pecahan Rusia itu masih menggunakan paham sosialis ya, contohnya Cina gitu ya. Walaupun sekarang kalau kita lihat Cina itu tidak murni lagi sosialisnya, sudah bercampur ya antara sosialis dengan kapitalis. Nah, kita lihat percampuran itu yang melejitkan Cina saat ini ya dalam perekonomiannya. Dan juga ada kita lihat contohnya negara yang menggunakan paham sosialis, contohnya Korea Utara ya. Nah, Korea Utara. Oke, kita masuk ke materi kita. Mengenai pemikiran ekonomi sosialis ya. Oke, aliran neoklasik. Pemikiran ekonomi ini awalnya dari para pendukung sistem liberal ya. Nah, mereka masuk dalam satu kelompok pemikiran ekonomi sendiri. Nah, disering disebut dengan mazhab neoklasik gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebelumnya Marx dan Engels itu meramalkan bahwa kapitalis itu akan runtuh gitu ya. Namun kita lihat pada abad 19, nah Amerika sebagai sebuah negara yang menganut sistem kapitalis, nah menjadi negara terkaya di muka bumi ya. Nah, dengan pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat, namun walaupun ekonomi industrial itu mengalami kemajuan, namun dalam teori ekonominya ada jalan buntu gitu ya, menemui jalan buntu yaitu stagnan gitu ya. Nah, untuk itu kalau kapitalisme itu hendak bertahan atau berkembang gitu ya, maka diperlukan satu ilmu baru, suntikan ilmu baru yang nantinya bisa menjelaskan bahwa semua kelas. Nah, kalau dalam perekonomian saat itu kan tentu ada kelas-kelas gitu ya. Nah, kelas pemilik tanah, kelas buruh gitu ya, tentunya harus dapat memperoleh keuntungan. Jadi tidak ada satu pihak yang tertindas. Kemudian baik itu pemilik tanah, kapitalis, buruh ataupun konsumennya mendapatkan manfaat yang sama gitu ya.
Nah, kemudian Karl Marx itu meramal gitu ya bahwa keruntuhan kaum kapitalis. Nah, ternyata bertitik tolak dengan teori yang disampaikan oleh Karl Marx tentang nilai kerja dan tingkat upah. Nah, maka dipelajari lagi oleh pakar-pakar neoklasik. Nah, siapa aja pakarnya? Seperti William Stanley Jevons, Leon Walras, kemudian Karl Menger, Alfred Marshall gitu ya. Nah, ini pakar-pakarnya. Oke, kita lihat di sini ada 4. Ada Stanley Jevons, dia menulis buku tentang Theory of Political Economy tahun 1871. Karl Menger, Principle of Economics in Germany. Leon Walras tentang Element of Pure Economics, dan terakhir Alfred Marshall tentang Principle of Economics. Nah, ini pakar-pakarnya ya. Nah, penelitian pakar neoklasik ini menemukan bahwa teori nilai lebih atau surplus value dari Karl Marx itu tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas atau modal gitu ya. Masih ingat tentang teori nilai lebih dari Karl Marx? Apa maksudnya teori nilai lebih? Nah, Karl Marx menyatakan bahwa teori nilai lebih itu merupakan selisih antara nilai produktivitas buruh dengan upah buruh yang merupakan keuntungan bagi pengusaha. Nah, menurut Karl Marx, kemampuan para pengusaha itu terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dan produktivitas buruh yang dipekerjakan. Jadi hal ini tidak bisa menjelaskan tentang nilai modal gitu ya, karena ini Marx menyatakan bahwa nilai lebih itu hanya adalah selisih antara nilai dari produktivitas buruh dengan upah buruh. Nah, kesimpulan mereka itu meruntuhkan seluruh bangunan teori sosialis ya yang dikembangkan oleh Marx dan Engels. Nah, itu juga menyelamatkan sistem liberal atau kapitalis ya dari krisis yang diramalkan oleh Karl Marx. Oke. Dari keempat pakar tersebut gitu ya, menyatakan bahwa ramalan Marx itu, mereka membahas mengenai ramalan Marx tentang konsep analisis marginal ya, atau pendekatan marginal, atau sering disebut juga dengan marginal revolution. Nah, di sini dinyatakan bahwa kita lihat di sini pakar neoklasik, nah disebut marginal revolution karena mereka menemukan analisis baru yang disebut dengan marginal revolution. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kapitalisme kalau hendak berkembang tentu harus ada suatu terobosan baru atau ilmu baru dalam teori ekonomi. Nah, maka muncul marginal revolution. Nah, inti dari marginal revolution ini adalah aplikasi kalkulus diferensial. Nah, artinya ada kita menggunakan perhitungan matematika gitu ya terhadap tingkah laku konsumen dan produsen serta penentuan harga-harga di pasar. Oke, mungkin kita lihat seperti apa sih contohnya, maksudnya dalam marginal revolution ini. Ini marginal revolution ini ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa muncul dari kelompok pemikir ekonomi neoklasik tadi ya,
yang Ibu sampaikan tadi ada Jevons, Leon Walras gitu ya. Oke, yang keempat tadi ya ada Carl Menger, juga ada Alfred Marshall. Oke, coba kita lihat contohnya ya, apa maksudnya dengan revolusi marginal ini. Kita ambil contoh untuk menggambarkannya dengan contohnya kita lihat selebritis, misalnya David Beckham gitu ya, atau pemain sepak bola. Nah, tahun 2007, nah David Beckham ini dia menjadi berita utama karena menandatangani kontrak 5 tahun pindah dari Real Madrid di Spanyol ke sepak bola Major League Galaxy ya. Nah, kontraknya sebesar 250 juta dolar. Nah, kita lihat bahwa David Beckham itu dia bintang sepak bola yang bagus gitu ya, dan dia juga punya daya tarik pemasaran yang besar. Nah, baik itu sepak bola liga maupun untuk kalau kita sering dengar atau istilahnya sekarang endorsement gitu ya. Nah, namun kita lihat 250 juta dolar untuk satu orang ya. Nah, kalau itu dapat dikatakan sebagai harga yang fantastis. Nah, klub bola itu tentunya dia tidak akan membayar jika klub itu tidak mengharapkan laba yang lebih besar lagi dari uang yang mereka keluarkan. Menurut pihak klub sepak bolanya gitu ya, secara tidak langsung sebenarnya masyarakat lah yang menilai dari Beckham sendiri gitu ya, atau para pemain bola yang memang pantas dibayar dengan harga setinggi itu ya. Nah, masyarakat itu sebenarnya mereka bersedia membayar produk-produk terkait dengan David Beckham. Nah, misalnya apa? Baju kaos, hingga pakaian, semuanya masyarakat pasti tertarik dengan apa yang dikenakan oleh David Beckham. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang gitu ya, kenapa kita memberikan harga itu lebih tinggi kepada contohnya seperti David Beckham tadi dibandingkan dengan orang lain, walaupun sebenarnya artis atau atlet hebat yang lain pun belum tentu dibayar dengan gaji yang setinggi itu ya. Nah, itulah yang kemudian jawabannya gitu ya, yang disebut dengan prinsip utilitas. Nah, dalam ekonomi atau prinsip manfaat marginal. Nah, ini yang disampaikan dengan marginalis, bahwa kita memberikan nilai atau manfaat lebih kepada seseorang, nah, atas terhadap benda karena ya kegunaan atau manfaatnya. Nah, oke, itu perumpamaannya gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya sudah disampaikan juga pada sebelumnya tentang kasus ini misalnya ya, dalam teori yang disampaikan oleh Adam Smith. Nah, dalam Adam Smith dalam karyanya mengenai The Wealth of Nation, nah Adam Smith sudah mendiskusikan mengenai hal ini gitu ya. Kenapa, pertanyaannya muncul di sana, kenapa harga berlian itu lebih tinggi dari harga air? Nah, padahal kita tahu ya, air itu kita butuhkan untuk kehidupan kita, kelangsungan hidup kita. Nah, kalau kita tidak mendapatkan air atau ya, tentu kita tidak dapat melanjutkan kehidupan kita. Nah, kemudian juga dibedakan dengan berlian, kenapa harganya lebih tinggi dari air ya. Nah, padahal berlian itu tidak terlalu penting bagi kehidupan kita. Kita menggunakan berlian, walaupun kita dapat atau tidak dapat berlian, kita tetap hidup gitu ya. Nah, padahal berlian itu kita lihat cuman potongan karbon atau kristal ya. Nah, tapi dia menarik. Nah,
itu yang disampaikan oleh Adam Smith bahwa lebih banyak pekerjaan itu yang diperlukan untuk membuat berlian. Nah, mulai dari menambang, untuk mendapatkannya susah gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan harga berlian itu mahal dibandingkan dengan air. Sementara berlian juga langka gitu ya. Sementara air itu berlimpah jumlahnya. Nah, itu yang disampaikan bahwa ini berkaitan juga ya dengan nilai manfaat atau utilitas. Nah, kemudian juga bahwa utilitas itu berkaitan dengan nilai suatu barang gitu ya. Nah, tadi diumpamakan seperti si David Beckham sama berlian. Nah, bagaimana seseorang menilai barang tersebut pada waktu tertentu gitu ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa marginal revolution ini walaupun dibahas dalam ekonomi neoklasik, tapi sebenarnya sudah dibahas sebelumnya oleh Gosen ya. Nah, Gosen lah yang pertama kali membahas mengenai pendekatan marginal ini ya. Nah, pendekatan marginal. Nah, seperti yang disampaikan tadi, pendekatan marginal bersifat subjektif, gitu ya. Nah, kemudian juga dalam marginal ini juga selera konsumen juga akan menentukan harga atau yang kita nilai dari seperti David Beckham dan berlian tadi ya. Nah, juga akan menentukan pembentukan harganya dari biaya produksinya. Nah, dari segi psikologis juga akan menentukan harga dari seperti berlian tadi gitu ya. Oke, dalam utilitas marginal. Oke, pendekatan marginal awalnya disampaikan oleh Hermann Heinrich Gosen ya. Nah, walaupun dikembangkan dari ahli-ahli neoklasik tadi. Nah, Gosen ini ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 gitu ya. Nah, kontribusi Gosen dalam perkembangan ekonomi, ilmu ekonomi sering disebut dengan teori kepuasan yang menurun gitu ya. Nah, atau sering disebut kalau hukum Gosen pertama diminishing marginal utility. Nah, ini ada hukum Gosen 1 atau pertama, faidah tambahan atau marginal utility dari pengkonsumsian suatu macam barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Nah, dia di sini ada dua variabel ya, ada variabel utilitas atau manfaat, kemudian ada proses konsumsi yang mencakup dengan kuantitas. Artinya semakin banyak kita mengkonsumsi tambahan, semakin banyak tambahan konsumsi kita, nah akan semakin banyak kita mengkonsumsi suatu barang. Nah, tentu marginal utility-nya akan semakin turun. Nah, itu maksudnya ya, atau sering disebut dengan diminishing marginal utility. Nah, artinya kita tambah penambahan unit konsumsi. Nah, pertama akan menghasilkan tingkat kepuasan yang meningkat. Nah, tentu kurvanya dia akan naik dulu ya. Nah, kemudian pada titik tertentu atau titik maksimal dari kepuasan, kita sampai ke titik maksimal, dan makin lama nanti akan turun gitu tingkat kepuasannya. Jadi kurvanya akan melandai ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan utilitas, prinsip tambahan utilitas yang semakin menurun atau diminishing marginal utility. Nah, kemudian ada hukum Gosen kedua. Nah, sumber dana yang tersedia itu selalu terbatas secara relatif
untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Artinya kepuasan atau utilitas maksimal itu akan dicapai kalau manfaat marginal masing-masing dari semua jenis barang atau kebutuhan kita itu sama besarnya dengan tingkat di mana daya dan dananya itu habis terpakai. Nah, hukum kedua ini menjadi prinsip ya mengenai maksimasi gitu ya, maksimal utilitas individu. Nah, artinya di sini asumsinya bahwa keterbatasan pendapatan di satu pihak dan keinginan yang tidak terbatas di pihak lain gitu ya. Nah, dalam hukum Gosen 2 ini kita lihat ya, dia lebih ke perilaku konsumen ya. Konsumen itu berperilaku dengan mengalokasikan pengeluarannya. Nah, sehingga unit pendapatan yang dibelanjakan menghasilkan kepuasan marginal yang sama dengan suatu barang tertentu dengan kepuasan marginal yang sama dari pendapatan terakhir yang dibelanjakan. Nah, ini berkaitan dengan maksimasi utilitas atau tingkat kepuasan manfaat maksimal yang didapat dari individu atau total kepuasan gitu ya dari konsumen setelah mengkonsumsi suatu barang. Oke, nah itu pendekatan marginal ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mazhab dalam ekonomi neoklasik. Ada 3, ada mazhab Austria, Lausanne, sama mazhab Cambridge. Oke, kita lanjutkan di mazhabnya ya. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah bahas tadi mengenai pendekatan marginal. Apa maksudnya pendekatan marginal gitu ya? Sudah paham saudara mengenai pendekatan marginal yang disampaikan oleh pakar-pakar neoklasik bahwa teori nilai itu tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi yang disampaikan oleh Karl Marx, tapi beralih kepada kepuasan marginal atau marginal utility. Nah, bisa juga marginal utility ini adalah kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang. Nah, kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang itu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya selera konsumen, pendapatan, juga penilaian subjektif dari pembeli gitu ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi marginal utility dari suatu barang atau jasa. Nah, itu ya juga terkait dengan hukum Gosen yang disampaikan oleh Gosen tentang hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan mengenai hukum Gosen 1 atau sering disebut dengan diminishing marginal utility. Nah, masih ingat saudara ketika kita belajar tentang pemikiran ahli klasik ya, David Ricardo menyampaikan bahwa di soal UTS kemarin juga ada ya, David Ricardo menyampaikan tentang the law of diminishing return. Nah, sementara Gosen menyatakan diminishing marginal utility. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah terdapat persamaan ataukah terdapat perbedaan antara teori yang disampaikan David Ricardo mengenai the law of diminishing return dengan hukum Gosen 1 diminishing marginal utility? Oke, silahkan saudara jawab nanti. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Baik, kita masuk ke dalam aliran neoklasik
Nah, dalam perkembangannya kita terdapat tiga konsep gitu ya, tiga mazhab yang dijadikan konsep dalam pemikiran neoklasik. Ada tiga mazhab di sini, mazhab Austria, mazhab Lausanne, sama mazhab Cambridge. Oke, pertama kita bahas dulu mazhab Austria ya. Austria, nah ini adalah kelompok pemikir ekonomi yang berasal dari University of Vienna, Australia gitu ya. Mereka mendukung atau memakai konsep marginal di sini. Oke, ada tiga tokoh mazhab di sini ya. Nah, kita lihat pertama adalah Karl Menger. Nah, Karl Menger ini adalah pendiri mazhab Austria ya. Nah, karya utamanya Gunse de Vol Misserfeld. Oke. Ini Menger ini dia mengembangkan teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh besar gitu ya terhadap perkembangan teori-teori ekonomi. Nah, kita lihat beberapa hasil karyanya. Pertama tentang struktur produksi. Menger menuliskan dalam bukunya bahwa semua barang dan jasa itu melewati serangkaian proses produksi dari komoditas baku ke barang konsumen akhir. Betul ya? Nah, dia ada urutan-urutannya dari bahan mentah, bahan baku, bahan mentah, kemudian setengah jadi. Nah, ada urutan-urutannya gitu ya sampai ke barang jadi. Kemudian Menger menyatakan law of imputation, bahwa input itu tergantung kepada output. Nah, ia berangkat dari struktur produksi sebelumnya yang disampaikan ya, bahwa permintaan faktor produksi dalam barang urutan kedua dan ketiga tergantung kepada permintaan konsumen akhir atau urutan barang pertama. Oke, kemudian Menger juga menyatakan mengenai prinsip marginalitas. Di sini maksudnya contohnya gitu ya, jika permintaan barang misalnya pakaian gitu ya turun, maka permintaan terhadap bahan-bahan mentahnya seperti kain, kapas, alat-alat pemintal, input produksi lain tidak akan hilang nilainya jika digunakan untuk kegiatan produksi lain gitu ya. Jadi secara tidak langsung Menger itu menemukan prinsip utilitas marginal gitu ya. Nah, harga suatu barang didasarkan pada penggunaan marginal atau penggunaan selanjutnya yang terbaik. Jadi walaupun misalnya kita memproduksi pakaian tapi permintaannya turun, tapi bahan-bahan lain bisa kita gunakan untuk produksi lainnya gitu ya. Nah, kemudian Menger juga menyatakan bahwa nilai subjektif. Nah, kita ketahui dalam marginal utility ada nilai subjektif ya. Nah, seperti jam kerja atau ongkos produksi, nah tidak menciptakan standar objektif dalam menentukan harga katanya. Oke, atau yang disebut dengan nilai-nilai intrinsik gitu ya. Oke, itu menurut Menger. Kemudian ada yang kedua, ahlinya adalah Friedrich von Wieser. Nah, ini dia sangat berjasa dalam teori utilitas Menger dengan menambahkan formulasi biaya oportunitas atau opportunity cost ya, atau biaya-biaya kesempatan. Nah, dia di sini menambahkan formulasi tentang biaya-biaya opportunity ya, atau biaya-biaya kesempatan. Kemudian yang ketiga kita lihat ada Eugen von Bauer ya, dalam karyanya Positive Theory of Capital.
Nah, apa kontribusi utamanya? Dia pengembangan tentang tentang modal, theory of capital. Nah, theory of capital, kemudian juga tentang teori tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dia juga terkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Dia setuju dengan Adam Smith tentang pertumbuhan ekonomi Adam Smith. Dia juga memberikan penguatan tentang perlunya tabungan dan investasi. Nah, itu menurut Bohm ya. Dia sering disebut dengan Bohm Bauer ini. Oke. Next. Kemudian teori-teori ini sebagai 3 tokoh utama aliran Austria. Nah, diikuti lebih lanjut oleh ini ya, Knut Wicksell dari Swedia. Karya utamanya Lectures of Political Economy. Nah, ia berjasa mengasimilasikan analisis keseimbangan umum Walras. Nah, nanti kita lihat ya, keseimbangan umum Walras dengan teori kapital dan suku bunga Bauer menjadi teori distribusi. Nah, ia juga mengembangkan teori moneter. Moneter berarti dalam makroekonomi ya. Nah, hubungan langsung tingkat suku bunga dengan harga. Nah, ketika tingkat suku bunga naik, bagaimana pengaruhnya terhadap harga gitu ya. Kemudian ada Ludwig Adler von Mises. Nah, karya utamanya Theory of Money and Credit. Nah, menurut von Mises ini harga merupakan basis paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Nah, juga dia mengkritik sistem ekonomi komando ya. Nah, menurutnya sistem ekonomi komando artinya sistem ekonomi sosialis ya. Nah, tidak dapat melembagakan sistem harga tanpa terlebih dahulu menghancurkan prinsip-prinsip politik. Nah, ini menurut Ludwig ya. Kemudian juga dia mengaplikasikan teori marginal utility untuk mengembangkan teori baru ya tentang uang. Nah, bahwa kepuasan atau utility diukur secara ordinal, tidak secara kardinal gitu ya. Nah, teori lain pun dikembangkan oleh Mises. Ini teori paritas daya beli ya, atau purchasing power parity, atau teori trade cycle ya, teori perputaran perdagangan. Oke, maksudnya kepuasan utility ini dapat diukur secara ordinal. Nah, kepuasan itu kita ukur secara ordinal ya, berdasarkan tingkat preferensi atau kesukaan komoditas yang satu dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Jadi di ranking, tidak secara kardinal. Nah, kardinal artinya diukur dari segi utilitas atau unit utilitasnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada Friedrich August von Hayek. Karya utamanya Monetary Theory and the Trade Cycle. Nah ini dianggap berjasa dalam siklus perdagangan dari von Mises ya. Dia berhubungan dengan teori kapital dari Bauer. Friedrich ini dia mendapatkan Nobel ya tahun 1974. Nah, itu mazhab Austria. Oke, kita lanjutkan ke mazhab selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke mazhab Lausanne. Mazhab Lausanne ini ahlinya adalah Leon Walras ya. Nah, Leon Walras ini pendiri mazhab Lausanne. Nah, karyanya adalah Elements of Pure Economics. Nah, dia menjelaskan tentang
teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis ya. Nah, di sini Leon Walras ini mampu memberikan kisi-kisi yang lebih jelas tentang interdependensi bagian-bagian ekonomi secara gamblang dengan model keseimbangan umum. Nah, dia dengan jelas menguraikan bahwa perubahan dalam faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan ke variabel lain dalam sistem ekonomi secara menyeluruh. Nah, itu yang disampaikan oleh Leon Walras. Oke, kalau dalam perjalanan hidupnya dia penuh kekecewaan gitu ya. Dia sering ditolak, sering berganti kerja gitu ya. Nah, kemudian tahun 1870 ya, akhirnya dia mengajar di Universitas Lausanne. Nah, ia pengajar ilmu ekonomi ya. Nah, barulah dia mengembangkan gagasannya tentang pembentukan harga mengenai keseimbangan umum. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai mazhab Lausanne. Nah, mazhab Lausanne ini dipelopori oleh Leon Walras ya, di mana Leon Walras ini dia menjelaskan mengenai teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Di sini teori keseimbangan umum itu dalam Walras dia melalui 4 sistem persamaan yang serempak ya. Nah, pada sistem ini terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi. Nah, asumsi yang digunakan oleh Walras adalah persaingan sempurna ya. Masih ingat apa itu persaingan sempurna? Artinya terdapat keseimbangan, banyak penjual, banyak pembeli dalam pasar persaingan sempurna ya. Kemudian jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan yang terbatas. Kemudian teknologi produksi dan selera konsumen dianggap tetap. Oke, jadi Walras ini dia membayangkan suatu sistem persaingan bebas di mana para pembeli dan penjual itu bertemu secara terbuka. Nah, masing-masingnya mengemukakan permintaan dan penawarannya ya. Nah, menurutnya kondisi yang terbaik dalam meneliti dan pembentukan harga dan alokasi sumber daya yang efisien itu adalah saat persaingan sempurna, di mana pembeli dan penjual itu bertemu di pasar yang abstrak dan mengemukakan permintaan dan penawarannya masing-masing. Nah, dengan menggunakan persamaan matematika, kemudian Walras ini mengembangkan konsep tentang keseimbangan umum, di mana tidak ada kelemahan penawaran di atas permintaan. Namun ya, sebenarnya persaingan sempurna seperti yang diinginkan oleh Walras itu tentunya tidak bisa kita temukan dalam kenyataan, karena banyak faktor di luar ekonomi yang menyebabkan tidak sempurnanya pasar gitu ya. Oke, banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Oke, di sini kita lihat Walras itu dianggap sebagai pendiri dan pengembang ilmu ekonomi matematika. Nah, maka dikembangkan kemudian oleh Fries dan Tinbergen menjadi ilmu ekonometrika. Kemudian juga dikembangkan oleh Wassily Leontief. Nah, dikembangkan konsep analisis input-output. Dia jadi Lausanne. Kenapa dikatakan Lausanne ya? Karena Leon Walras ini mazhab Lausanne karena dia mengajar di Universitas Lausanne ya. Nah, dia juga yang mengembangkan pendekatan matematis dalam ekonomi. Oke, kemudian mazhab Lausanne atau pemikiran Leon Walras ini juga diteruskan oleh
oleh Pareto ya, Vilfredo Pareto. Nah, meneruskan aliran matematika yang sudah dikembangkan oleh Walras. Nah, ia membantu dalam menjelaskan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar sumber-sumber daya dapat dialokasikan sehingga memberikan hasil yang optimum dalam model keseimbangan umum. Kemudian Pareto juga suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika satu realokasi tidak ada seorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau individu lain. Nah, ini yang dikenal dengan hukum Pareto ya, atau Pareto's Law. Seperti apa sih sebenarnya Pareto's Law ini ya? Hukum Pareto. Nah, kita lihat Pareto, dia itu ketika dia di Swiss ya, dia melakukan pengamatan terhadap kacang polong di kebunnya. Nah, dari hasil pengamatannya dilihat bahwa tidak semua kacang polong itu menghasilkan hasil panen yang sama. Nah, dia perkirakan bahwa 80% dari hasil panen kacangnya itu dihasilkan oleh 20% tanaman. Nah, kemudian juga dia mengaplikasikan hasil penelitian ini pada kepemilikan tanah di Italia. Nah, bahwa dia juga menemukan bahwa 80% dari tanah di Italia itu dikuasai oleh cuma 20% dari populasi. Nah, inilah yang dikenal dengan aturan 80/20 Pareto atau hukum Pareto, atau sering juga disebut dengan Pareto's Law ya. Nah, setelah dia menciptakan formula ini, banyak juga ahli yang kemudian menggunakan hasil pemikirannya di bidang masing-masing. Jadi Pareto's Law ini bersifat universal ya, dapat di bidang, tidak hanya di bidang ekonomi, juga di olahraga, komputer dan sebagainya. Jadi apa yang kita simpulkan dari Pareto's Law ini, bahwa fokus pada 20% yang memberikan dampak kepada 80% gitu ya. Nah, Pareto's Law ini yang berkembang ke prinsip ekonomi yang kita kenal saat ini gitu ya. Nah, masih ingat apa prinsip ekonomi? Nah, prinsip ekonomi yaitu dengan input minimal, yaitu dengan masukan yang minimal yang kita gunakan, nah kita berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu yang dikatakan dari kita menggunakan input 20%, kita dapat memberikan hasil 80%. Nah, itu yang Pareto's Law. Nah, berdasarkan prinsip Pareto's Law tersebut, dia menciptakan rumus matematika yang menggambarkan ketimpangan distribusi kekayaan yang dapat diukur dan diamati di negaranya. Nah, dari itu dia mengamati bahwa sekitar 80% dari tanah atau kekayaan Italia dikuasai oleh 20% populasi dari penduduk Italia. Nah, itu yang disebut dengan hukum Pareto. Walaupun banyak juga ahli yang menyatakan kalau ahli ekonom lain ya menyatakan kalau prinsip atau hukum Pareto ini tidak akurat. Oke. Kemudian kita lihat ini ya, mazhab Lausanne. Nah, selesai di mazhab Lausanne dengan Pareto's Law-nya, kita masuk ke mazhab terakhir, yaitu mazhab Cambridge. Nah, mazhab Cambridge ini, nah siapa yang tahu ahlinya? Nah, ahlinya adalah Alfred Marshall ya. Nah, dialah pelopor dari mazhab Cambridge dengan karya utamanya Principle of Economics gitu ya. Nah, apa yang dikatakan Marshall dalam mazhab Cambridge ini? Nah, selain biaya-biaya, harga itu juga dipengaruhi oleh unsur subjektif baik dari pihak konsumen maupun pihak produsen ya. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi mengenai marginal ya. Nah, revolusi marginal, bahwa harga itu juga dipengaruhi oleh subjektif. Nah, unsur subjektif dari seseorang. Nah, juga akan mempengaruhi harga seperti yang kita sampaikan di awal. Contohnya adalah
seperti David Beckham ya, atau misalnya berlian. Nah, ada unsur subjektif yang mempengaruhi harga. Nah, misalnya juga disebut di sini kalau kita lihat dari pihak produsen tadi ya. Kalau dari pihak konsumen kita lihat bisa salah satunya adalah pendapatan atau daya beli. Nah, dari pihak produsen juga bisa keadaan keuangan produsen juga bisa mempengaruhi harga di sini. Oke, nah itu dia Marshall ini ya. Kemudian kita lihat next mesin. Oke. Kemudian kita lihat di ahli-ahli sebelumnya ada Jevon, Major, dan Walras sebagai ahli-ahli pakar neoklasik. Nah, mereka menyatakan biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga. Yang paling menentukan harga adalah utilitas marginal ya. Nah, tapi kalau diperhatikan teori yang dikembangkan marginal ini berbeda dengan teori yang dikembangkan oleh klasik tentang harga ya. Nah, kalau kaum klasik melihat harga itu hanya dari sisi produsen, kaum marginal dilihat dari sisi konsumen, yaitu dari kepuasan marginal atau marginal utility pengkonsumsian satu unit barang terakhir. Nah, Marshall ini dia agak berbeda sedikit. Nah, dia tidak menyalahkan kedua konsep di atas, di mana ada konsep klasik dan neoklasik dari Jevon, Major, dan Walras. Nah, tapi dia menggabungkan teori keduanya antara klasik dengan neoklasik yang sebelumnya, bahwa selain biaya, harga nah itu yang disampaikan tadi ya, bahwa biaya juga dipengaruhi oleh unsur subjektif yang disampaikan oleh Marshall tadi. Baik, nah kalau tadi dari Jevon, Major, Walras dari teori marginal itu dari sisi konsumen. Nah, tapi kalau dari klasik itu sisi produsen. Marshall itu dia menggabungkan dari kedua pihak gitu ya. Nah, baik dari pihak konsumen maupun pihak produsen. Nah, pertemuan dari permintaan konsumen dan produsen dan penawaran produsen, nah makanya terbentuk di kekuatan di pasar. Nah, ini yang disampaikan oleh Marshall ya. Nah, oke. Kemudian murid Marshall ini ada Arthur Cecil Pigou. Nah, Pigou ini adalah orang yang pertama mengungkapkan konsep real balance effect dengan terkenal dengan dampak Pigou ya, atau Pigou effect. Nah, apa maksudnya dampak Pigou ini? Nah, adalah stimulasi, berarti stimulasi artinya dorongan ya. Dorongan kesempatan kerja yang disebabkan oleh meningkatnya nilai real dari kekayaan liquid sebagai konsekuensi dari turunnya harga-harga. Nah, sewaktu nilai kekayaan real naik, maka konsumsi akan naik, yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan terbukanya kesempatan kerja baru. Nah, artinya sewaktu nilai kekayaan real naik ya. Nah, atau makanya dia berhubungan ya, nilai kekayaan real naik artinya konsumsi akan naik. Nah, konsumsi akan naik akan berdampak ke peningkatan pendapatan ya. Nah, peningkatan pendapatan akhirnya terbuka kesempatan baru, kesempatan kerja baru. Oke, nah itu di mazhab Cambridge ya. Nah, juga ditambahkan oleh murid Marshall dari Arthur Cecil Pigou. Nah, Marshall ini juga dia sebagai orang yang membantu ya. Dan dia mengajar di Oxford. Nah, kemudian kembali lagi di Cambridge ya, di Universitas Cambridge. Nah, dialah yang memulai bahwa akhirnya ilmu ekonomi ini menjadi sebuah jurusan ya,
Nah, dialah yang memberikan peluang di sana. Sebelumnya ilmu ekonomi hanya ahli filsafat saja, dan dialah yang memperjuangkan untuk ilmu ekonomi menjadi sebuah jurusan, menjadi sebuah studi yang terpisah. Akhirnya tahun 1930 ya. Nah, apalagi sumbangan yang diberikan oleh Marshall dalam teori ekonomi yang terkenal sekali adalah Marshall ini, atau diagram Marshall ya, yang sering kita dengar. Dialah yang mempopulerkan tentang diagram atau kurva ya, sering kita dengar ada kurva permintaan, ada kurva penawaran. Nah, dialah yang awal mula mempopulerkan kurva tersebut. Nah, tentunya saudara masih ingat ya, kurva permintaan dan penawaran. Nah, dia akan berpotongan nanti di titik keseimbangan atau titik equilibrium. Nah, dengan asumsinya ceteris paribus ya. Nah, di titik itu nanti ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oke, kemudian tambahan lagi ya, Marshall ini adalah orang yang menyampaikan tentang elastisitas permintaan. Nah, karena Marshall itu dia menggabungkan dari sisi produsen dan konsumen ya, seperti yang tadi ya Ibu sampaikan, dia yang mempopulerkan kurva permintaan dan penawaran. Nah, dia juga yang menyampaikan mengenai konsep elastisitas. Nah, pernah dengar tentang elastisitas? Nah, apa maksudnya elastisitas? Masih ingat tentang elastisitas? Oke. Apa maksudnya elastisitas? Yaitu konsep matematika yang digunakan untuk menghitung sensitivitas pembeli terhadap harga. Nah, awalnya dari jika produsen menaikkan harga sebuah komoditas atau sebuah barang, nah apakah keuntungan produsen itu akan naik atau turun? Atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu yang disampaikan dalam elastisitas. Nah, Marshall dia memberikan matematika untuk menghitung yang disampaikan tadi, kalau produsen menaikkan harga, apakah keuntungannya itu akan naik atau turun. Nah, masih ingat ya dengan rumusnya, ada elastisitas harga itu dihitung dengan persentase delta Q. Delta Q artinya komoditas gitu ya, perubahan jumlah komoditas dibagi dengan delta P, persen delta P artinya persen perubahan harganya. Nah, kalau kita lihat kalau elastisitasnya hasilnya 1, nilai elastisitas 1 disebut dengan elastisitas uniter. Nah, artinya kenaikan atau penurunan harga itu tidak berdampak terhadap laba. Jadi tidak ada dampaknya terhadap laba ya. Kemudian elastisitasnya kalau hasilnya kita dapat kurang dari 1, berarti inelastis. Artinya kalau kenaikan harga akan menurunkan penerimaan total. Artinya kalau kita naikkan nanti harganya, berarti total laba yang kita peroleh malah menurun gitu ya. Nah, yang diinginkan adalah elastis ya. Kenaikan harga akan meningkatkan keuntungan atau pendapatan. Oke. Jadi Marshall memberikan secara matematisnya bagaimana menghitung keuntungan yang kita dapat jika kita menaikkan harga satu komoditas. Nah, itu ya mazhab Cambridge dengan Alfred Marshall dengan teori-teorinya. Nah, berarti sudah selesai ketiga mazhab, dari mazhab Lausanne, Austria, kemudian juga mazhab Cambridge. Nah, berarti Ibu harapkan saudara paham dengan materi yang disampaikan, dan kita juga akan lanjutkan dengan diskusi. Dan tadi Ibu sudah punya satu pertanyaan ya. Nah, masih ingat dengan pertanyaan yang Ibu berikan tadi di awal, yaitu tentang hukum Gaussian ya, hukum Gaussian 1. Nah, atau yang sering disebut dengan diminishing marginal utility. Nah, kemudian
kita juga masih ingat dengan teori yang disampaikan David Ricardo, the law of diminishing return, atau sering disingkat juga dengan LDR ya. Nah, silakan saudara jawab apakah memiliki persamaan ataukah memiliki perbedaan dengan hukum kosen 1. Nah, silakan dijawab apa persamaannya atau apa perbedaan yang saudara temukan. Oke, kemudian juga ada pertanyaan yang kedua. Nah, kenapa di awal ya ada di judul kita pemikiran ekonomi neoklasik, nah atau marginalis. Nah, kenapa dikatakan aliran neoklasik atau aliran marginalis? Nah, silakan saudara jawab pertanyaannya. Baik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.